Semua dari kita pasti pernah mengidap penyakit flu. Penyakit ini terjadi akibat infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan. Flu dalam bahasa kedokteran seperti kita ketahui adalah influenza dan merupakan penyakit menular yang biasanya menyerang unggas dan mamalia. Biasanya virus influenza ditularkan melalui udara lewat batuk atau bersin, dan jarak maksimal penularan atau perpindahan virus adalah 6 meter. Jadi kalau kalian sedang berinteraksi dengan orang yang mengidap flu, usahakan jarak kalian dengan yang sedang mengidap flu lebih dari 6 meter. Banyak juga yang mengira flu sama dengan pilek karena kemiripannya, tetapi anggapan ini tidak tepat. Flu cenderung memiliki masa inkubasi yang lebih singkat. Masa inkubasi dari penyakit ini 1 hingga 4 hari dan rata-ratanya adalah 2 hari, dengan gejala yang lebih parah sehingga dapat menghambat rutinitas si penderita. Sedangkan pilek umumnya muncul secara bertahap dengan gejala yang lebih ringan sehingga tidak terlalu berdampak kepada rutinitas penderita. Mungkinkah virus flu bisa musnah atau hilang dari permukaan bumi? Virus flu cuma tertidur dan menunggu saat keadaan lingkungannya tepat untuk melakukan fungsinya, yaitu bereplikasi, yang hanya bisa bereplikasi pada sel hidup. Dan virus flu juga mempunyai kemampuan bermutasi cukup cepat sehingga variannya banyak. Flu yang telah bermutasi adalah flu burung dan flu babi. Varian mutasi virus flu ini cukup mematikan. Pernah nonton film War of the World? Di film ini, aliennya kalah gara-gara virus flu. Di dalam novelnya, di halaman-halaman terakhir ada kalimat penutup bahwa manusia mendapatkan hak untuk hidup di bumi karena udah melalui tahapan-tahapan seleksi alam oleh virus ini. Biarpun virus flu nggak bisa dimusnahkan, tapi ada cara yang cukup efektif untuk menurunkan potensi penularan dengan cara menginaktivasi virus flu ini. Virus flu dapat diinaktivasi oleh sinar matahari, disinfektan, dan deterjen. Jadi sering-sering mencuci tangan akan mengurangi resiko terinfeksi. Menjaga pola hidup sehat dan membiasakan hidup bersih dan higienis bukan hanya untuk mengurangi resiko penularan virus flu, tapi penyakit dan virus-virus lainnya. Selebihnya, perbanyaklah amal dan ibadah. Begitu virus masuk ke dalam tubuh manusia, siklus replikasi atau peniruan HIV dimulai. Virus ini mula-mula menanamkan diri pada permukaan sel darah putih. Langkah berikutnya,
tutup dari virus melebur dengan membran sel. RNA virus kemudian merekam informasi genetis manusia, dan bahan dasar genetis virus ini dapat digabungkan dengan bahan dasar genetis manusia. Dengan cara inilah, virus dapat menggunakan sel-sel yang terinfeksi untuk memproduksi komponennya sendiri. Selama benang protein terbentuk, HIV memisahkan diri dari benangnya dan memotong diri untuk membentuk enzim dan penutup protein. Setelah komponen virus ini terbentuk menjadi partikel baru, kemudian memisahkan diri dari membran sel. Setelah mengalami proses kematangan, virus melepaskan diri dari sel. Lengkaplah peniruan HIV. Jika virus ini berkembang dengan sangat cepat, maka terjadilah AIDS. Virus baru yang sudah matang mampu menginfeksi sel yang lain. Dan sel yang terinfeksi kemudian mati. Dari hasil peniruan ini, memungkinkan munculnya varian-varian baru yang menyulitkan sistem kekebalan tubuh untuk mengontrolnya.